Selamat datang di Kilas Baris, channel yang membahas serba-serbi seputar Paskibra. Di kesempatan kali ini, mari sedikit kita bahas singkat Paskibra, dari awal terbentuknya hingga perkembangannya di saat ini. Sehingga kita dapat memahami lebih dalam tentang Paskibra, baik itu kapan mulai adanya Paskibra di Indonesia, latihan apa saja yang anggota Paskibra jalani, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi ekstrakurikuler Paskibra, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita semua ketahui, saat ini organisasi ekstrakurikuler Paskibra bukanlah hal yang asing lagi, terutama di kalangan siswa atau pelajar, baik itu pelajar tingkat menengah atas, tingkat menengah pertama, bahkan pelajar di tingkat sekolah dasar. Hal ini karena memang hampir di setiap sekolah telah memiliki ekstrakurikuler Paskibra. Di samping itu pula, ekstrakurikuler Paskibra adalah ekstrakurikuler yang senantiasa aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah, terutama dalam pelaksanaan upacara bendera. Hal lain yang membuat Paskibra makin mudah dikenali adalah ciri khusus yang selalu terlihat dari seorang anggota Paskibra. Baik itu secara tampilan fisik maupun karakternya seperti tegas, disiplin, bertanggung jawab, berwibawa, memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Lalu kapankah ekstrakurikuler Paskibra ini mulai ada? Ide dasar adanya Paskibra adalah adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka, pasukan pengibar bendera yang dibentuk untuk mengibarkan bendera pusaka baik itu di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat nasional yang dilaksanakan di Istana Negara. Di mana setelah melalui pelatihan dan pembinaan, para anggota Paskibraka yang merupakan siswa-siswi terpilih ini terbentuk menjadi siswa-siswi yang memiliki berbagai kecakapan, dan juga memiliki karakter positif dengan kedisiplinan dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah tentang sangat pentingnya pendidikan pendahuluan bela negara bagi generasi muda, khususnya siswa-siswi sekolah. Agar jiwa nasionalisme dan kebangsaan para pendiri bangsa dapat diteruskan di setiap generasi muda Indonesia. Sehingga terkait hal tersebut, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0416 U 1984. Dalam keputusan tersebut, mengungkapkan pentingnya pendidikan pendahuluan bela negara yang diselenggarakan sekolah. Salah satu upayanya adalah dengan pembentukan pasukan pengibar bendera, Paskibra sekolah. Berpijak pada keputusan tersebut, sesuai mandat keputusan, sekolah-sekolah melalui bidang kesiswaan mulai mendirikan ekstrakurikuler Paskibra, khususnya di sekolah-sekolah menengah atas. Sehingga muncullah Paskibra dengan mengusung beragam nama satuan seperti Peleton Inti atau Tonti, Kompi Khusus atau Pisus, Pasukan Khusus atau Pasus. Pada perkembangannya, ekstrakurikuler Paskibra juga mulai didirikan di tingkat sekolah-sekolah menengah pertama, dan hingga kemudian di saat ini, Paskibra mulai ada di tingkat sekolah dasar. Apa saja kegiatan Paskibra? Saat ini, sangat banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh ekstrakurikuler Paskibra. Hal ini terkait ekstrakurikuler Paskibra telah menjelma menjadi organisasi dengan program kerja yang tersusun dan terencana.
Namun jika dicermati lebih dalam, secara garis besar kegiatan Paskibra melingkupi peraturan baris berbaris, PBB, tata upacara bendera, TUB, serta latihan kepemimpinan siswa, LKS, tingkat perintis dan tingkat pemula. Bahkan jika kita mengamati lebih dalam, proses pembinaan dan pelatihan Paskibra begitu terstruktur dan detil. Ini karena kegiatan ekstrakurikuler Paskibra diharap mampu mengarahkan pembentukan karakter disiplin dan semangat kebangsaan ke arah yang lebih baik. Dalam proses latihan dan pembinaan Paskibra, siswa tidak hanya fisik saja yang dilatih, melainkan mental, spiritual dan moral juga ikut ditempa, sehingga diharap akan membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik bagi siswa yang mengikutinya. Pelaksanaan ekstrakurikuler Paskibra atau pasukan pengibar bendera telah menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Paskibra ini mampu memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter dan sikap siswa. Karena dalam kegiatannya, Paskibra senantiasa bertujuan menanamkan sikap tegas, bertanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Serta di dalam setiap pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler Paskibra, dapat menumbuhkan aspek sikap nasionalisme yakni cinta tanah air, rela berkorban, rasa persatuan dan kesatuan, serta jiwa pembaharu atau pantang menyerah. Yang menarik dalam organisasi ekstrakurikuler Paskibra adalah penggunaan pakaian yang beragam. Secara umum, kita mengenal pakaian putih-putih yang dipergunakan Paskibra saat mengibarkan bendera. Pakaian ini disebut PDU, atau pakaian dinas upacara. PDU ini terdapat dua jenis yang lazim dinamakan PDU 1 dan PDU 2. Selain itu, untuk menunjang kegiatannya, Paskibra juga menggunakan beberapa pakaian seperti pakaian dinas harian atau PDH, pakaian dinas batik atau PDB, pakaian dinas kotak-kotak atau PDK, pakaian dinas latihan atau PDL. Selain itu semua, Paskibra juga menggunakan pakaian percabangan dan juga pakaian dinas khusus disingkat PDSUS, yang di beberapa satuan-satuan disebut pakaian seragam lomba atau PSL. Banyaknya jenis pakaian ini dipergunakan Paskibra dalam rangka menunjang kegiatan pelatihan dan pembinaannya. Hal menarik lainnya dalam mengikuti kegiatan Paskibra adalah adanya kegiatan lomba seperti lomba tata upacara bendera dan lomba baris berbaris. Dalam lomba tata upacara bendera, kemampuan dalam melaksanakan upacara mulai dari persiapan hingga pelaksanaan diuji dan dinilai, termasuk para petugas dan peserta upacaranya. Begitu juga dalam lomba baris berbaris, kemampuan berbaris sesuai peraturan berbaris akan dinilai, termasuk kemampuan komandan pasukan serta kemampuan pasukan Paskibra melaksanakan variasi dan formasi. Penampilan pasukan Paskibra dalam melaksanakan variasi dan formasi adalah suatu hal yang begitu menarik khalayak ramai. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena baris berbaris yang terkesan serius ternyata dapat dijadikan tontonan yang menarik dan unik oleh para anggota Paskibra. Seiring waktu, perkembangan Paskibra telah mencapai kemajuan yang begitu pesat. Dari penugasan yang awalnya hanya melakukan pengibar bendera, Paskibra seringkali mendapatkan tugas-tugas selain pengibaran, baik itu di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Karenanya, seorang Paskibra akan senantiasa dituntut aktif dan kreatif serta peduli terhadap lingkungan. Selain untuk mengembangkan diri sendiri, tetapi agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang diterimanya.
Tuntutan dan kewajiban lainnya dari seorang anggota Paskibra adalah bahwa seorang anggota Paskibra harus mampu mengatur waktu, karena pada dasarnya seorang Paskibra tetaplah seorang pelajar dan siswa sekolah. Kewajiban belajar di sekolah merupakan hal utama dalam prioritas seorang siswa. Terima kasih sudah berkunjung di Kilas Baris. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.